Ini kalau misalkan kita lihat begitu ya, sesuai tema kita gitu, Satgas makin garang impor ilegal mulai berkurang. Ini kalau kita tanya ke Pak Bara terlebih dahulu Pak, benar seperti itu di lapangan Pak, seperti apa? Ya memang kalau kita lihat ya, kita ini kan bekerja sudah sebulan, dibentuk tepat sebulan lalu, dan selama sebulan ini kita bekerja keras dan kita sudah melakukan 3 kali exposure. Memang shock terapinya yang dirasakan di publik itu cukup keras, jadi kita dengar banyak warehouses ya yang kita duga itu menyimpan barang-barang ilegal, kemudian mereka menutup diri gitu ya. Kemudian juga kami dengar dari rekan kami yang ada di Barreskrim juga adalah bagian dari Satgas, bahwa ada 26.000 kontainer yang sekarang stuck di perairan sebelum memasuki Pelabuhan Tanjung Priok, karena mereka tidak berani untuk masuk karena mungkin memang surat-suratnya, dokumen yang mereka miliki itu tidak lengkap ya. Sehingga kalau mereka memaksakan masuk bisa dikatakan barang-barang itu ilegal. Jadi efeknya sudah cukup kita rasakan ya. Jadi dan memang kita harapkan kita kan sampai bulan Desember. Ini akan berlangsung terus dan kita akan terus melakukan exposure ya, mencoba kita melakukan penyataan di lokasi-lokasi yang kita suspek selama itu menyimpan barang-barang ilegal. Termasuk juga kita ingin juga melakukan research ya, bagaimana barang-barang tersebut bisa masuk ke Indonesia secara begitu mudah dan beredar ya, barang-barang ilegal ini masuk secara mudah dan beredar secara mudah juga di marketplace di negara kita ini. Baik, kalau kita lihat Pak Zulhas itu kan gencar begitu ya, banyak pemusnahan barang ilegal begitu. Tapi kalau misalkan kita lihat tadi Pak Bara bilang bekerja sampai Desember ini begitu. Dan sekarang juga udah banyak yang puluhan miliar begitu ya yang udah di terakhir nilai 20 miliar kalau nggak salah 20 miliar ya nilainya. Lalu itu. Tapi kalau hitung-hitungan dari Mendak sendiri di bawahnya Satgas begitu ya. Berapa sih Pak nilai impor yang ada yang sedang disisir begitu, yang ilegal. Jadi sebetulnya kalau data yang akurat memang tidak sudah ada. diindikasi begitu. Jadi kita memakai data yang diberikan kepada kita dari Kementerian UMKM. Jadi kira-kira itu di marketplace kita, barang-barang import itu yang bersifat ilegal, itu kira-kira hampir 30%. Jadi itu besar sekali, market share itu besar sekali kalau 30%. Jadi bisa electronics, apakah itu pakaian ya, cosmetics, textile, ya, footwear, alas kaki, sepatu dan sebagainya. Itu kalau menurut Kementerian UMKM, yang total itu secara keseluruhan yang ilegal itu 30%. Ya, itu 30%. Jadi itu suatu masalah yang sangat kronis ya bagi kita, sehingga ini menyebabkan kita harus melakukan sesuatu secara konkret once and for all. Makanya kita membentuk Satgas. Kita sadar bahwa pendekatan yang komprehensif, yang integrated, yang bisa betul-betul menangani masalah ini secara komprehensif. Safiram, dengan melibatkan seluruh kementerian lembaga yang terkait, yang relevan, termasuk juga aparat penegakan hukum seperti Kejaksaan Agung dan kepolisian. Oke, menarik Pak Bara, terima kasih. Saya akan ke Pak Sony dari APLE begitu ya. Pak Sony, ini kalau kita lihat permasalahan barang impor ilegal ini kan salah satunya juga kalau kita lihat wadahnya begitu atau medianya masuk ke dalam negeri ini kan dari e-commerce gitu ya. Bagaimana Anda melihat ini sebagai artinya kontribusi apa yang bisa Anda berikan ke pemerintah untuk membantu memberantas barang impor ilegal, Pak Sony? Jadi pertama-tama saya pengen mungkin ucapin apresiasi ya ke pemerintah, karena mungkin ini kerja dari setahun lebih kita di organisasi untuk push masalah barang import ilegal ini agar bisa dikurangin begitu. Nah dari kita sendiri Mbak, kita harusnya lihat bagaimana barang-barang import ilegal ini bisa sekarang menjadi lebih besar begitu. Saya mau mundur setahun ke belakang. Itu sebenarnya kita punya jalur resmi untuk barang-barang import ini. Seperti yang dilakukan oleh Pak Bara dan tim, kemarin beberapa kali penindakan, bahkan ditemukan kan ada WNA yang membuka gudang di sini. Ini sebenarnya kalau kita lihat pemerintah sudah sangat bagus dan tepat dalam melakukan shock terapi ini. Dan ini kita dari asosiasi sangat mendukung. Akan tetapi kita perlu juga lihat ini yang dihadapin siapa. Tidak ada yang dihadapin di sini manufacturer atau mungkin brand, ini adalah seller. Jadi kondisi bubble yang di China, itu orang China sekarang mau berdagang keluar susah. Dengan ada trade war, salah satu produksinya begitu besar ya. Betul, dan ini Indonesia salah satu yang mau dituju. Sayangnya unfortunately hal ini tahun lalu ada cross border Pak, cross border e-commerce. Cross border e-commerce itu tahun lalu sudah ditutup dengan Permendak 31. Nah sebenarnya ini salah satu trigger, salah satu trigger penyebab akhirnya ini melewati underground ekonomi seperti yang dibilang
oleh Pak Sulhas tadi. Kenapa? Karena Permendak 31 yang dikeluarkan itu tidak lama kemudian telah sudah disosialisasikan adanya PMK. PMK 96 tahun 2023 juga. Yang dimana sebenarnya mengatur tentang tata laksana importasi harus pakai e-katalog, Pak. Jadi platform itu harus menyampaikan data kepada pemerintah dulu, HS code berapa, harga berapa untuk diverifikasi. Ini menurut saya terobosan luar biasa. Kenapa terobosan luar biasa? Karena orang sudah tidak perlu lagi untuk melakukan import ilegal. Pedagang-pedagang dari China ini, dia import legal aja. Orang dia daftar bisa. Nah, lalu second setelah seandainya PMK ini dijalankan pada waktu itu, tidak ada Permendak itu second tinggal pemerintah meregulate. Contohnya tekstil atau apa itu dikenakan, dan sebenarnya sudah dilakukan, Pak, dikenakan BMTP. BMTP itu pajak proteksi sehingga masuk betul Indonesia. Sehingga safeguard. Safeguard. Jadi sehingga baju-baju yang harganya 20.000, 10.000 itu bisa dikenakan bea sehingga tercipta equal playing field gitu, Pak. Nah, ini sayangnya terdistrupsi begitu. Plan dari Kementerian Keuangan untuk melakukan ini pada waktu itu diintercept dengan adanya Permendak 31, Pak, tahun lalu, tahun 2023. Saya tahu persis. 31 itu kan untuk e-commerce. Saya tahu persis ini karena ini bukan produk asli dari Kementerian Perdagangan, ini usulan dari Kementerian UMKM. Di mana melihatnya itu bukan secara holistik. Jadi memproteksi UMKM. Memproteksi UMKM dengan pendekatan langsung di stop gitu kan. Padahal sebenarnya ini memicu pada waktu setahun yang lalu, kebetulan saya sendiri yang juga sudah nge-push ini ke kemana-mana. Ini memicu semakin terjadi multiplier efek, yaitu import ilegal kemana-mana. Karena begini, skala ekonomi digital Indonesia itu tahun ini year to date udah 400 triliun lebih. Dan sekarang diproyeksikan bisa 500 triliun. Dengan kondisi ekonomi skala yang segitu besar, itu berdasarkan studi yang saya baca tahun lalu oleh iClose kalau nggak salah, itu 80%-nya itu adalah import konten dari barang yang diperdagangkan. Nah, dari 80% dari 500 triliun tadi, terdapat 30 seperti Bapak bilang, sampai 60% yang di question mark, Pak. Yang dipertanyakan keabsahannya. Kenapa dipertanyakan? Karena untuk menjadi seller di platform e-commerce, itu barang-barang ini tidak pernah dipertanyakan asal-usulnya. Yang di-verified adalah verified seller. Padahal sebenarnya pemerintah kalau mau menerapkan agar terjadi verified seller, you have to be verified juga terhadap asal-usul barang ini. Kalau itu mau diimplementasi, saya rasa selesai. Kenapa saya bisa bicara begini, Pak? Karena dari hasil yang dilakukan oleh tim Kementerian Perdagangan dari Satgas Import ini, kan terdapat barangnya macam-macam. Barangnya nggak satu jenis. Barangnya bermacam-macam. Yang kedua, terdapat WNA buka gudang di di Jakarta Utara. Tapi itu setelah tidak ada kaitan dengan e-commerce. Jadi ada dua hal kan. Ada perdagangan melalui e-commerce, ada yang melalui konvensional. Jadi barang yang masuk kita import gitu kan, kemudian dikirim ke retail kan begitu. Nah, ini kan selama ini kita target Safira itu kan barang-barang yang e-commerce kita terus melakukan pengawasan. Itu kan sudah ada timnya sendiri bekerja. Tapi Satgas ini lebih kepada untuk barang-barang yang sebetulnya itu kenapa bisa cross the border, pelabuhan itu masuk secara ilegal, padahal misalnya mereka tidak memiliki dokumen yang seharusnya mereka miliki seperti persetujuan import, ada standar, ada hasil survei dan segala macam, itu tidak ada. Jadi, nah itu biasanya kan begitu masuk itu secara ilegal langsung dikirim ke warehouses gitu, dikirim ke warehouses, kemudian bisa dijual secara online atau bisa juga dijual secara offline, dikirim ke toko-toko, dikirim ke retail begitu ya. Jadi untuk yang tadi saya sampaikan, memang sebenarnya barang ilegal import ini dulu juga udah ada. Tapi kemudian jadi masalah besar karena jalur resmi untuk import cross border itu ditutup. Sehingga 500 triliun 80%-nya barang impor tadi, Pak, dari skala ekonomi itu harus masuk. Nggak mungkin seller bukan importir. Seller ini pedagang-pedagang ini bergonta-ganti orang, bergonta-ganti barang dagangan. Dia nggak mungkin ngurus izin import, dia nggak mungkin. Makanya dia berusaha nge-push barang dagangan itu tetap masuk secara ilegal. Itu metodenya bisa macam-macam. Ya kan, mau hand carry, mau lewat Batam dan lain sebagainya lah. Jadi poin saya adalah sebenarnya dari dulu sudah ada, tapi mungkin tidak seperti ini kalau seandainya
jalur resmi yang sudah ada dari dulu juga itu betul-betul tetap berjalan, tapi kita mitigasi sama-sama tergantung sesuai kebutuhan dari pemerintah. Jadi kalau dulu jalur resmi Gimana tuh Pak Bara? Jadi sesuai kebutuhan Nggak, pemerintah, ini kan ternyata kita masih ada dulu, masalah di dalam. Kalau sampai tahun lalu, itu kan sistemnya itu adalah cross border, post border. Bukan, Pak. Jadi barang-barang itu cross border. Nah kemudian dicek itu setelah mereka cross border. Dan itu tanggung jawab adalah dari Kemendak, di Direktorat Jenderal Pelindungan Konsumen dan Tata Niaga dan Pelindungan Konsumen. Tapi memang personal kita tidak cukup, ya, sehingga pada waktu itu kesimpulannya dengan sistem itu banyak sekali barang impor itu masuk, ya, kemudian memberikan efek negatif terhadap industri nasional. Sehingga kemudian Menteri Perdagangan kami mengusul kepada Presiden untuk mengembalikan ke border. Jadi dicek di border. Makanya lahirlah Permendak 36 itu, ya kan? Nah, kalau post border Pak, itu untuk importir. Ya importir, kontainer. Ya kontainer. Cross border platform itu barangnya dikirim oleh seller langsung dari China. Betul, itu kan yang tidak bisa lagi, sekarang sudah diatur semua itu. Betul, ya. Justru itu yang menurut saya men-trigger adanya kebutuhan lebih besar. Karena skala ekonominya ini 500 triliun Pak. 500 triliun ditutup, di shutdown oleh government. Begitu saja, ya. 80% barang import. Can you imagine Pak? Ya. Nah inilah men-trigger sekarang. Karena gini, kalau kita bicara importir dengan post border tadi, maka kita bicara satu uniform barang. Betul. Satu kontainer kan satu Pak importir. Satu importir alas kaki, ya satu kontainer alas kaki. Itu kan harusnya begitu kan. Ya. Tapi kenyataannya sering tidak begitu. Bukan, yang satu Bapak, kontainer itu isi bisa macam-macam. Yang Bapak tangkap kemarin waktu operasi, itu kan barangnya macam-macam. Macam-macam ya. Itu adalah barang platform. Bayangkan dari rice cooker itu sampai, barang platform, Pak. alat untuk memotong rumput segala Itu macam. barang dulu dikirim dari luar masuk ke Indonesia resmi. Satu perusahaan logistik itu bisa kontribut pajak 400 miliar Pak setahun. Betul. Sekarang ditutup, negara nggak dapat apa-apa, barangnya tetap masuk, ekonominya makin hancur.